Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren dan kita kali ini saya ingin kembali ngulang topik ini ya. Ini penting sekali karena banyak yang masih belum paham tentang pelarangan. Ada apa ya? Ya semacam konflik atau semacam apa ya? Ribut-ribut lah gitu guys ya. Apa tentang adanya pelarangan ibadah Natal di rumah. Itu kan kemarin kan diposting kejadiannya baru terjadi di daerah apa dia Bogor ya kalau nggak salah. Juga itu adanya di komplek perumahan. Jadi umat Kristiani itu mengadakan ibadah Natal di komplek perumahan, di rumahnya yang berada di tengah komplek perumahan. Dan itu mengundang orang-orang luar gitu kan, bukan warga sekitar. Jadi orang luarnya cukup banyak gitu. Nah, juga di waktu itu juga ada tapi video tahun bulan April ya, tahun ini juga tapi bulan April. Entah kenapa maksudnya tiba-tiba diposting ulang lagi, diviralkan lagi ya. Seakan-akan itu adalah suatu dendam gitu, guys. Karena udah kejadian bulan April dan sudah selesai gitu kan. Jadi orang-orang yang nggak tahu kan mengira itu kejadian baru terjadi. Jadi itu kan nggak baik gitu. Maksudnya memviralkan lagi video lama tanpa memberitahu bahwa ini adalah kejadian bulan April. Jadi orang tuh tahunya ini kayaknya baru gitu. Kalau mau misalnya memberi pesan bahwa kita harus ada toleransi, kedamaian ketika ada hari besar keagamaan misalnya kayak Natal. Nah, itu harusnya disampaikan dengan baik gitu. Jangan memposting video lama gitu. Tanpa ada pemberitahuan bahwa itu adalah video lama, kejadian yang sudah berlalu. Jadi harusnya kan diingatkan, harusnya dibikin pesan kalau ini pernah kejadian gitu. Tapi juga itu harusnya nggak perlu juga seperti itu. Jadi pesan itu harusnya disampaikan apa adanya. Ya kayak biasa aja gitu kan. Ini adalah hari keagamaan umat Kristiani. Tolong jaga kedamaian gitu kan. Jangan ada hal-hal yang yang intoleran gitu. Nah itu cukup gitu saja. Lalu yang perlu diingat gini, kalau kita melihat kenapa ada sekelompok umat Islam itu yang melarang umat Kristiani itu ibadah di rumah, ibadah Natal ya, di rumah gitu. Nah, ini sebenarnya kita balikan dulu ke kaum musliminnya. Nah, kalau kita bicara ngomong tentang Natal, itu kalau dalam Islam tuh kita tuh ada juga namanya Idul Fitri dan Idul Adha gitu kan, hari besar keagamaannya. Seperti Natal itu kan, yang paling besar kan Natal kalau umat Kristiani. Kalau kita tuh namanya Lebaran sama Idul Adha. Nah, itu kalau Anda lihat ya, kita juga punya ibadah sama seperti ibadah umat Kristiani. Nah, tapi kalau Anda perhatikan, kita tidak pernah nama ibadahnya adalah sholat Id ya, sholat Id. Jadi sholat Id itu adalah sholat yang dilakukan ketika Lebaran. Nah, itu dilakukan nggak pernah di rumah, guys. Selalu diadakan di masjid, ya, selalu di masjid. Kalaupun terpaksa karena masjid penuh nggak dapat nampung jemaah, baru dilaksanakan di lapangan. Nggak pernah sejarahnya ada orang-orang kaum muslimin itu melaksanakan sholat itu di rumah, gitu kan? Ya kan, kecuali nggak ada masjid di situ nggak ada masjid, oke. Tapi kalau ada masjid ya, bahkan kayak di luar negeri ada lihat ya, kalau anda nonton vlog-vlog saudara kita yang muslim di luar negeri, itu mereka bahkan menempuh perjalanan hingga puluhan kilometer untuk mencapai masjid terdekat. Karena di situ jarang masjid untuk ibadah sholat jemaah ya dengan kaum muslimin lainnya, atau bahkan seperti sholat Idul Fitri atau Idul Adha gitu kan, mereka menempuh jarak puluhan kilometer yang itu bisa ditempuh dalam waktu beberapa jam pakai kereta, guys ya. Kalian bisa lihat video-video mereka ketika momen Lebaran tiba. Jadi nggak pernah ada kaum muslim itu yang sholat Id di rumah, apalagi sampai ngundang orang. Misalnya kayak keluarga kami nih, ya kan, umumkan kepada saudara, ayo kita sholat Idul Fitri di rumah saya gitu. Itu nggak pernah kejadian. Jadi kenapa sholat Id-nya di masjid? Karena untuk menaati aturan gitu. Karena kalau ibadah massal seperti itu yang banyak orang ya, kita tahu sholat Idul Fitri orangnya banyak gitu. Karena seluruh kaum muslimin itu disunahkan untuk melaksanakan itu gitu kan. Jadi otomatis itu dan itu tentu kalau rame-rame gitu kan nggak etis kalau dilakukan di rumah gitu kan. Makanya dilakukan di masjid. Karena memang masjid itu adalah tempat ibadah. Kalau nggak muat baru di tempat umum kayak di lapangan, dan itu pun atas izin warga. Kemudian warga juga warga situ juga gitu kan. Di tiap tempat itu ada warganya, dan mereka juga yang datang situ. Dan juga karena warga mengizinkan, otomatis RT RW akan memberi izin juga gitu. Nah, kita balikkan dengan umat Kristiani. Mereka ketika Natalan
Itu kan ibadahnya adalah ibadah Natal. Nah itu kan biasa kan dilakukan di gereja, misa Natal di gereja ini gitu kan. Nah itu yang sama seperti dilakukan kaum muslimin. Kita sholat Idul Fitri itu di masjid atau di lapangan yang pakai izin gitu. Kalau nggak muat izinnya ya. Nah jadi poinnya adalah mereka memaksakan melanggar aturan dengan ibadah Natal di rumah. Yang kaum muslimin aja yang mayoritas negeri ini nggak pernah melakukannya. Jadi kalau Anda melihat kaum muslimin itu kok, jadi mereka pastilah merasa, saya bisa merasakan perasaan saudara kita kaum muslimin yang melihat hal itu, ini kok umat Kristiani kok ibadah Natal di rumah, sedangkan kita aja ibadah Idul Fitri itu ya 2 kali setahun ya, mereka cuma sekali setahun, kita 2 kali setahun bahkan. Itu ibadahnya itu di masjid atau ke masjid kamu tuh di lapangan dekat masjid yang mana ya apa itu atas izin warga gitu. Dan yang datang pun warga sekitar perumahan juga gitu. Warga di komplek lain datangnya ke dekat yang lain juga gitu, lapangan atau masjid di tempat mereka juga gitu. Jadi tidak ada warga luar yang datang kecuali kalau memang mereka memang sambil silaturahmi gitu. Jadi tidak mengundang warga luar, guys. Nah, jadi itu bedanya. Kita tidak merasakan sholat itu di dalam komplek perumahan, di rumah pribadi nggak pernah gitu kan. Nah, karena itu kan pasti menimbulkan akses kepada tetangga sekitar, ya kan. Apalagi jangan di tengah kampungnya umat Kristiani, di tengah-tengah kampung umat Islamnya kita nggak pernah melakukan itu. Kayak gini komplek kita nih ya, kalau saya nggak salah tuh ada 2000 kakak lebih itu belakang Islam ya. Paling hanya 4 orang setahu saya nggak tahu ada yang lain juga gitu kan. Tapi setahu saya hanya ada 4 orang keluarga yang umat Nasrani. Nah kita itu aja kita nggak pernah ngadakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha di rumah, ya selalu di masjid. Orang umat di lapangan dekat masjid gitu. Itu pun pakai izin. Tapi mereka ya dengan arogannya gitu kan, mencoba untuk melakukan suatu hal yang nggak lazim, yaitu ibadah Natal di rumah, yang mana umat muslimin saja mayoritas nggak pernah melakukannya gitu. Nah, beda dengan misalnya kalau Natalan itu kayak silaturahmi, misalnya di rumah umat Kristiani itu tuh menyediakan, kalau Natal itu kan menyediakan kue-kue, menyediakan makanan, lalu datang berkunjung sanak saudara atau teman-temannya ke rumah. Itu sah-sah saja, karena itu adalah bagian dari silaturahmi, bukan bagian ibadah yang seperti Natal gitu kan, atau ibadah hari Minggu. Sama kayak umat muslim nggak begitu kan. Yang dilakukan di rumah itu bukan sholat Idul Fitri, tapi silaturahmi, menjamu teman-teman atau saudara yang datang ke rumah gitu, guys. Jadi apa yang dilakukan oleh kaum Kristiani, yang itu nggak semuanya ya, hanya segelintir, guys, ya. Itu adalah tidak pernah dilakukan oleh umat Islam yang mayoritas bahkan negeri ini. Jadi sehingga mereka melihat ini kok begini gitu kan. Sesuatu yang bahkan umat mayoritas saja tidak pernah melakukannya gitu, guys. Nah, juga kayak ibadah, kalau kita bandingkan kayak ibadah mingguan ya. Kalau Kristen itu kan namanya ibadah minggu. Ya, kalau kita Islam itu namanya ibadah Jumat. Dan itu pun yang sholat Jumat itu hanya laki-laki. Nah, kita tidak pernah sholat Jumat di rumah, nggak pernah. Nggak pernah kita menjalankan sholat Jumat. Kita misalnya di rumah saya nih, saya pakai toa, saya azan gitu kan. Lalu mengundang orang-orang datang ke rumah sholat Jumat, nggak pernah. Pasti di masjid. Nah, mereka ibadah minggu yang gereja Advent di Sulawesi itu di rumah, guys. Gitu. Nah, itu tidak pernah dilakukan oleh kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin melihat kok kita aja yang mayoritas itu taat aturan. Kalau mau ibadah yang mengundang keramaian, karena itu potensi, guys ya. Namanya keramaian itu pasti akan ada yang gangguan pada warga sekitar. Minimal suara berisik yang ditimbulkannya. Suara berisik atau rame-rame. Misalnya kayak di masjid itu kan atau di gereja itu kan kalau ibadah itu kan pasti parkiran penuh gitu. Dan nggak masalah, kenapa? Karena ada tempatnya. Gereja atau masjid itu pasti menyediakan tempat parkir. Nah, Anda bayangkan itu kalau kejadian di komplek perumahan, ya kan, di sekitarnya rumah warga, itu parkirnya pasti akan mengokupansi lahan-lahan yang ada dipakai warga, ya kan? Ya, karena rumah-rumah di komplek itu rata-rata tempat parkirnya nggak seluas masjid atau gereja, guys. Memang nggak didesain untuk rumah ibadah, untuk bisa nampung jemaah banyak, rumah pribadi kan. Beda sama masjid atau gereja yang memang menyediakan parkir. Misalnya kita mau bangun masjid, kita akan perkirakan ini jemaat ini muatnya 1000. Berarti kita menyediakan tempat parkir 1000 orang gitu. Sama kayak gereja juga begitu. Tapi kalau rumah pribadi kan tidak. Rumah saya ini tidak desain untuk tempat parkir umum, enggak. Makanya paling muat cuman 1 mobil, 2 motor, 3 motor gitu kan. Jadi desainnya sudah beda. Makanya ada namanya IMB, izin mendirikan bangunan. Rumah di izinnya telah bangun untuk tempat tinggal, sehingga tidak perlu tempat parkiran.
Beda dengan izin mendirikan rumah ibadah atau yang lainnya. Rumah ibadah tentu harus ada tempat parkirnya. Jadi akan mengokupansi jalan ada di komplek perumahan. Minimal jalan umum lah, atau kalau nggak mau juga bisa di lahan tetangga. Itu pun kalau tetangga ngasih nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau warga tidak setuju, ya Anda mau bilang apa? Ya kan? Karena warga kita kan punya, ya oke lah, Anda katakan kita kan punya kebebasan kan. Kebebasan tuh ada batasnya. Kebebasan kita tuh berkaitan sama kebebasan orang lain. Anda kalau punya kebebasan, orang lain juga punya kebebasan. Gak bisa Anda tuh bebas, Anda tuh mengokupansi kebebasan orang lain, ya kan? Orang bebas ibadah ya di rumah selama tidak mengganggu kebebasan orang lain. Nah, karena orang lain juga bebas tidak ingin mendengarkan sesuatu yang tidak mereka ingin dengarkan, ya kan? Tentu dalam taraf hal yang mengganggu. Kalau cuman sayup-sayup itu nggak masalah, tapi kalau sudah kayak taraf mengganggu, misalnya karena rame-rame itu pastilah ada berisiknya guys, namanya ngundang keramaian gitu kan. Itu kita nggak bisa memaksakan orang juga bebas untuk tidak menginginkan mendengarkan suara-suara itu gitu. Jadi kebebasan Anda tuh akan berhubungan dengan kebebasan orang lain. Nah makanya kalau Anda tidak mau, jadi kebebasan kita tuh nggak boleh menabrak kebebasan orang lain guys. Jadi ada batasannya. Jadi kita harus mengedepankan kebebasan bersama gitu. Anda bebas ibadah, kita juga bebas dong. Tidak ingin mendengarkan ibadah Anda dengan dengan berisik-berisik gitu guys. Nah, jadi ini perlu dipahami kenapa ada umat muslimin yang gerah dan komplain ketika ada umat Kristiani yang menyelenggarakan ibadah Natal di rumah gitu. Karena itu tidak pada tempatnya. Izin mendirikan bangunannya adalah tempat tinggal, rumah itu bukan gereja. Nah nanti kalau ini diteruskan ya, kalau dibiarkan ya, nanti akan ada umat-umat lain yang akan menabrak aturan. Jadi mereka akan berpikir, untuk apa lagi kita bangun gereja? Untuk apa lagi bangun masjid, pura wihara, atau kita bisa ngadakan di rumah gitu. Dan akhirnya gereja, masjid kosong. Kenapa? Karena orang pada ibadah di rumah semua gitu. Lalu untuk apa dibangun masjid sama gereja? Sedangkan tujuan dibangunnya masjid gereja itu adalah agar tidak mengganggu publik. Makanya gereja dan masjid itu tidak bisa dibangun sembarang tempat, nggak bisa. Makanya agak susah ngurus izin bangun gereja dengan masjid dibandingkan urus izin rumah. Karena itu adalah tempat publik, ya. Makanya susah sekali bangun gereja di tengah-tengah perkampungan umat Muslim, atau susah bangun masjid di tengah perkampungan umat Kristen gitu. Karena bakal ada warga yang menolak, pemerintah menolak gitu. Makanya biasanya gereja dan masjid itu dibangun di tempat yang masing-masing komunitas, ya. Masjid dibangun di tengah komunitas Muslim, gereja dibangun di tengah komunitas Kristen. Minimal netral, tempat yang mana itu komunitas Muslim dan Islamnya berimbang gitu guys. Nah, itu agar tidak ibaratnya agar tidak menimbulkan ekses komplain warga yang tentu berbeda. Ini kan masalah akidah guys ya, masalah berbeda akidah, nggak bisa dipaksakan. Kita nggak mungkin dipaksakan menyukai ibadahnya umat Kristen. Umat Kristen juga nggak mungkin dipaksakan menyukai ibadah umat Islam. Maka diatur adanya masjid, adanya gereja untuk melaksanakan ibadah yang mengundang keramaian seperti itu, agar tidak menimbulkan masalah di dalam komplek perumahan atau di pemukiman warga, guys. Nah, itu poinnya. Jadi kalau ada umat Kristiani yang marah kalau ada kelompok umat Islam yang berusaha menegakkan aturan, ya, yang kita sendiri sangat taat aturan, kita tidak pernah sholat Idul Fitri atau Lebaran itu Lebaran atau di rumah, sementara mereka melakukannya, harusnya mereka paham akan hal itu gitu. Jadi kenapa umat Muslim melakukan itu? Karena umat Muslim sendiri nggak pernah melakukan itu gitu. Nah, jadi kalau kita ngomong keadilan, ya harus sama semuanya. Kalau umat Muslimin saja mayoritas, yang seharusnya di logikanya megang kuasa negeri ini gitu kan, karena kita mayoritas, kita banyak gitu, tapi kita tidak pernah melakukan seperti yang dilakukan umat Kristiani, nggak pernah, coba-coba pun nggak pernah guys, karena bayangkan itu. Karena mereka bukan hanya coba-coba, tapi sudah sering terjadi, ya kan, diingatkan masih dilakukan, ya kan. Coba anda bayangkan ya, kalau ada umat Muslimin itu memindahkan sholat Idul Fitrinya ke rumah, coba apa terjadi? Coba apa terjadi? Apalagi itu perumahannya di tengah-tengah umat Kristiani, apa terjadi coba? Sedangkan di Tolikara saja, saya katakan ya, kalau anda baca berita di Tolikara, itu kita udah ada masjid di situ, dan itu masjid sudah berdiri lama, sudah dapat izin dari lama. Tiba-tiba ada sekelompok orang-orang Tolikara yang datang dari luar, remaja-remaja yang datang dari Israel, dari mana-mana, yang
yang waktu itu kumpul, kebetulan waktu itu kan sholat Idul Fitrinya bersamaan, berdekatan dengan ibadah Natal. Nah itu mereka membakar masjid kaum muslimin dan rumah-rumah serta kedai-kedai pedagang muslim yang ada di situ. Karena mereka nggak suka melihat ada umat muslimin itu sholat di sholat di lapangan di dekat masjid itu. Coba anda bayangkan. Padahal itu izin sama ininya. Tapi petinggi situ ya, petinggi Kristen situ nggak bisa membendung masa muda dari Israel ini di luar negeri ini guys, yang sok-sokan mentang-mentang baru datang di luar negeri lalu bersikap intoleran gitu. Nah, paling itu dapat izin loh. Nah, itu yang terjadi. Padahal itu jadi apalagi kalau ini nggak ada izin gitu guys, ya nggak ada izin sama sekali gitu. Di situ bahkan di Tolikara itu ya, itu nggak boleh pasang toa, namanya kan ya, nggak boleh pakai toa. Ini gimana caranya kita manggil orang sholat nggak pakai toa, ya kan? Coba deh, coba kita tes. Saya mau pengen lihat. Coba anda teman-teman kita Kristiani itu coba anda panggil teman anda yang jaraknya kira-kira berapa 5 rumah dari rumah anda atau berapa ratus meter. Coba anda panggil, teriak tanpa pakai toa, apa mereka dengar? Anda aja datang ke rumahnya, ketok-ketok pintunya, teriak depan rumahnya, belum tentu dia dengar. Makanya pakai toa, namanya azan tuh manggil orang. Jadi Tolikara nggak boleh pakai toa. Gimana kita manggil orang azan tuh sholat, guys? Kalau nggak pakai toa, nah itu ya toa dilarang. Ya. Jadi toa itu bukan bagian dari ibadah, tapi manggil orang untuk beribadah, kayak pengumuman gitu. Bagaimana bisa pengumuman tanpa ada pengeras suara? Coba anda bayangkan, pengumuman tanpa ada pengeras suara. Kayak di sekolah itu ya, ada pengumuman pada murid-murid untuk masuk belajar atau apapun itu, masa nggak pakai apa? Sedangkan di mall aja itu pengumuman pakai pengeras suara. Ya, hadirin dan hadirat ya, mall akan tutup jam 9 malam, akan tutup 5 menit lagi. Itu gimana kalau tanpa pengeras suara? Sama kayak azan. Azan tuh manggil orang sholat. Ya, dan waktu sholat tuh pendek, cuma 5 menit. Kalau kita terlambat, itu kita ketinggalan jemaah dan kita tidak bisa duluan jemaah. Sedangkan mereka ibadah itu 2 jam. Jadi nggak perlu sebenarnya pakai lonceng-lonceng atau apapun itu. Karena orang udah tahu jadwalnya. Misalnya ibadah minggu itu paling jam 6, jam 8 pagi, jam 8 sampai jam 10. Itu udah ada jamnya. Kalau kita tidak, jam sholat itu berubah tiap hari. Dan waktu sholat cuma 5 menit. Makanya orang dipanggil dan nggak mungkin manggil tanpa pengeras suara. Dan itu terjadi di tempat kita minoritas, salah satunya di Tolikara. Nggak boleh pakai toa, Anda bayangkan coba. Bahkan pelang masjid itu nggak boleh dibuat. Orang nggak tahu itu masjid, Anda bayangkan coba. Sebegitu zolimnya. Tapi mau bilang apa lagi? Ya kita di situ minoritas, ya kita paling cuma bisa ngurut dada. Kita nggak pernah ribut-ribut seperti mereka ini. Coba Anda lihat ada nggak umat Islam yang kayak di Tolikara itu ribut? Padahal mereka tuh masjid tidak ada pelang, tidak boleh pakai toa. Bahkan rumah-rumah warga tuh dicat bendera Israel. Ya, Anda tengok baca berita deh. Gak ada ribut kan? Karena mereka paham, mereka minoritas. Itu kemauan minoritas mau bilang apa. Tapi ketika ada pembakaran, ya tentu mereka protes. Karena pembakaran itu udah melebihi batas. Ya. Sedangkan memaksa mengecat rumah dan masjid dengan bendera Israel, tidak boleh pakai toa dan dan tidak apa masjid itu udah suatu tindakan intoleran. Apalagi membakar. Nah, tapi ketika membakar aja kita baru bersuara kan. Ketika ada pembakaran, karena itu sangat merugikan sekali gitu. Udah berekses kepada harta dan benda serta nyawa, guys. Nah, itu poinnya. Jadi makanya kalau kita ngomong toleransi, kita ini sangat toleransi sebenarnya. Kita tidak pernah langgar aturan, ya. Gak pernah kita tuh melakukan hal-hal yang dilakukan teman kita umat Kristiani. Ibadah Natal di rumah, ibadah Minggu di rumah, gitu. Nggak pernah. Kita nggak pernah ibadah Jumat di rumah atau ibadah sholat Idul Fitri di rumah, nggak pernah, guys. Karena kan itu kan head to headnya, perbandingannya. Natal sama ibandingnya dengan di Islam itu seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau sholat ibadah Minggu sama kayak sholat Jumat gitu. Dan kita tidak pernah melakukan di rumah gitu. Kenapa kalian lakukan di rumah gitu? Tanpa izin pula kan? Ketika warga di tengah-tengah komplek kaum muslimin pula, mayoritas muslimin pula di komplain warga kalian tidak terima, lalu kalian marah-marah, itu gimana coba? Udah melanggar aturan, ya kan? Tidak pernah dibuat oleh kita yang mayoritas, lalu ketika ditegur ya, dinasihatin kalian marah-marah pula. Jadi ini lama-lama kalau dibiarkan akan terbentuk orang-orang yang tidak taat aturan, guys. Yang senaknya aja gitu. Ya kan? Nanti gereja-gereja akan kosong. Kenapa? Mereka ibadah di rumah saya cukup gitu, ya kan?
Nah, jadi sebenarnya apa namanya, kalau mereka paham ya, harusnya mereka ibadah di gereja sehingga gereja jadi penuh gitu, ya kan? Dan tidak mengganggu orang-orang, tidak mengganggu warga komplek perumahan. Gereja aja yang penuh gitu kan, pendetanya senang. Kenapa? Karena pendeta pasti akan senang kalau gereja penuh gitu. Jadi persatuan umat itu adanya di tempat ibadah. Kalau Anda mau lihat sebagai umat yang kuat, yang bersatu, ya penuhi masjid, penuhi gereja gitu, bukan penuhi rumah gitu guys. Nah itu poinnya. Jadi Anda mainkan kalau rumah penuh, gereja kosong, orang lihat ini. Jadi orang-orang kan simbol di agama itu kan tempat ibadah, ya kan? Kalau rumah penuh, gereja kosong gimana? Atau sebaliknya. Maka kita tuh umat Islam tuh kita paham banget hal-hal beginian. Kita tuh makanya nggak pernah mengerjakan ibadah-ibadah seperti itu di rumah, kecuali ibadah-ibadah yang kayak kita sholat sendirian atau sholat bersama keluarga jemaah yang tidak ngundang orang. Kalaupun ada orang di luar itu bukan diundang, tapi memang mereka tuh kebetulan datang ke rumah gitu. Atau memang mengadakan acara makan kecil-kecilan, tapi nggak pernah kayak yang ibadah massal gitu, nggak pernah kita ngadakan di rumah, nggak pernah guys. Nah itu aja poinnya. Jadi kenapa jadi ini sebenarnya bukan melarang ibadah ya. Jadi jangan dipotong-potong. Sebenarnya bukan melarang ibadah Natal, bukan pelarangan ibadah Natal. Karena kalau pelarangan ibadah ya atau ibadah lakukan Natal aja itu setiap umat Kristiani, umat Islam itu pasti ibadah di rumah. Nggak mungkin mereka tuh di saat itu nggak ibadah, kecuali memang mereka tuh benar-benar orang-orang yang tidak baik ya. Minimal pasti adalah minimal berdoa sebelum makan. Nah kalau memang dilarang ibadah ya, itu 24 jam pasti rumah-rumah umat Kristiani akan dikontrol oleh umat Islam. Nggak boleh tuh bahkan sampai ibadah doa sebelum makan itu pasti dilarang, tapi kan tidak ya. Kayak Natalan di rumah, ngundang menjamu keluarga sahabat kan tidak ada masalah. Tapi kalau sudah mengadakan Natal di rumah, ya itu baru jadi apalagi komplek perumahan di tengah-tengah kaum muslimin gitu. Pasti akan, karena kan ada suara yang mengganggu dan okupasi lahan karena akibat keramaian itu, ya kan. Yang mana tentu rumah itu tidak menyediakan tempat parkir dan untuk menampung kendaraan dari orang-orang yang datang ke rumah tersebut. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.